Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Sungguh kita bersuka cita pagi hari ini, mengawali bulan ini kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita pandang Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Masuk hadirat Bapa, kami bawa hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami merindukan Engkau menjamah setiap kami. Bapa, Engkau hadir di sini ya Pak. Puaskan haus rindu kami akan Engkau. Kami rindu kebenaran-Mu Tuhan. Ya Bapa, ya Allah Roh Kudus, jamah setiap kami yang hadir Tuhan. Pulihkan setiap keadaan kami melalui kebenaran firman. Kami buka hati kami ya Bapa. Ini kami siap menyembah, memuji Engkau, menghormati Engkau Allah Elohim Yahweh. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Amin. Kami mau sembah Engkau Bapa Elohim Yahweh yang hidup. Jamah setiap hati kami ya Bapa, kebenaran Tuhan. Hadir-Mu Tuhan. Bapa hadir di sini. Ya Roh Kudus, penuhi kami semua di sini. Bapa hadir di sini. Urapilah kami. Ya Roh Kudus, penuhi kami semua di sini. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, tuntunlah kami. Ya Bapa, Bapa, ku sembah
Bapa hadir di sini. Urapilah kami, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi kami semua di sini. Ya Bapa hadir di sini. Urapilah kami, urapilah kami. Amin. Ya Roh Kudus, penuhi kami semua di sini. Mari serukan, ya Roh Kudus, kami ya Bapa, ya Bapa, dengan segenap jiwaku sembah Kau, Allah pemilik hidupku. Besar kuasa-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Sama setiap kami, ubah hidup kami. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau dalam kekudusan-Mu. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, jamah kami, penuhi kami. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah di tempat ini. Selidiki setiap kami, apakah kami mengasihi-Mu. Oh, kami siap Tuhan, Kau selidiki kami, beri hidup kami untuk Kau ubah Tuhan. Bapa, ini
hadapan-Mu ya Bapa Elohim yang mulia. Hanya Engkau yang layak disembah. Engkau layak. Engkau layak. Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagi-Mu Maha Suci. Hanya Engkau yang layak. Engkau layak. Kami Tuhan menyembah Engkau. Amin. Hanya Engkau yang layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagi-Mu Maha. Mari Bapak Ibu saudara berdiri. Hanya Engkau yang layak. Beri kehormatan bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Disembah. Biarlah semua yang bernafas pagi hari ini menyembah Engkau. Yang tertinggi hanya layak bagi-Mu Maha. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Engkau layak. Ini tangan kami Tuhan, Engkau melihat kami Tuhan. Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagi-Mu Maha Suci. Engkau layak. Engkau layak. Engkau layak disembah, dipuji. Kami naikkan hormat kami kepada Engkau Bapa Elohim yang tertinggi hanya layak bagi-Mu Maha Suci. Hanya layak bagi-Mu Maha Suci. Hanya layak bagi-Mu Maha Suci. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah Elohim Yahweh yang hidup. Amin. Sukacita dikala kami menyembah Engkau Bapa. Mari Bapak Ibu silakan jabat tangan kiri kanan depan belakang, kita bersuka di hadapan Tuhan. Kita sama-sama pagi hari ini menyenangkan hati Bapa. Amin. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan janji-Mu Tuhan. Akan datang kedua kali menjemput kami di langit yang baru, di bumi yang baru. Amin. Dia akan penuhi semua yang dijanjikannya.
buat kita semua, Bapak Ibu. Kita ke rumah Bapa, Negeri yang berbaik, yang berbaik, Dia akan datang. Amin. kedua kali di awan-awan dalam kemuliaan-Nya. Untuk saya dan ibu bapak saudara, amin. Berubah Bapa, negeri yang berbaik dan bahagia. Jemaat Tuhan saja katakan, Dia akan datang kedua kali amin. di awan-awan dalam kemuliaan-Nya, menjemput kita ke rumah Bapa, negeri yang bermain. Bersama jemaat Tuhan dengan iman Kedua kali di awan-awan dalam kemuliaan-Nya, menjemput kita ke rumah Bapa, negeri yang berbaik dan bahagia. negeri yang bermain dan bahagia. Negeri yang berbaik dan Sekali lagi katakan, negeri yang berbaik dan bahagia. kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tenang teduhkan keberadaan kita di hadapan Bapa. Mari pandang Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami pandang Engkau Bapa, penebus hidup kami. Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Kau telah mati, tebus dosaku. Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, Raja segenap alam, makhluk semua. Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Kau telah mati, tebus dosaku. Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, Raja segenap alam, makhluk semua. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Segala kuasa di surga dan semua yang di bumi diberikan Bapa padamu. Kerajaan surga dalam keagungan Bapa. Kau memerintah kerajaan surga selama-lamanya.
dosaku. Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, Raja segenap alam, makhluk semua. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Segala kuasa di surga dan semua yang di bumi diberikan Bapa padamu. Kau memerintah kerajaan surga dalam keagungan Bapa. Kau memerintah kerajaan surga selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kembali kita naikkan pujian, kita katakan, Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, Kau telah mati tebus dosaku. terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, Raja segenap alam, makhluk semua. Setiap lutut bertalu, Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. segala kuasa Di surga dan semua yang di bumi diberikan Bapa padamu. Kau memerintah kerajaan surga dalam keagungan Bapa. Kau memerintah kerajaan surga selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak kami sembah, yang kami puji dan kami muliakan Tuhan. Hanya Engkau yang kami nantikan hadirat-Mu di tempat ini, bukan yang lain Tuhan. Kami sungguh merindukan Engkau selama-lamanya dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan pada saat hari ini. Apa yang Kau inginkan dan Kau kehendaki bagi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Setiap pertemuan ibadah seperti saat hari ini Bapak Ibu, tentu saya secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, gembala di tempat ini yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan pelayanan di tempat ini, sungguh tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Sungguh tidak mudah. Karena pelayanan ini bukan milik saya. Tapi pelayanan ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Katakan amin.
Amin. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sangat setuju apa yang saya sampaikan ini. Kalau pelayanan ini milik seorang pendeta seperti saya, betapa naifnya, betapa betapa sedihnya hati Tuhan melihat pelayanan yang dipercayakan ini adalah kepunyaan milik seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta seperti saya. Memang tidak mudah, Bapak Ibu, saya sampaikan ini tidak mudah. Tidak mudah. Saya baru tahun-tahun belakangan ini menghayati bahwa pelayanan yang saya lakukan bukan, jangan sampai itu keinginan pribadi saya. Tahun 2016 Bapak Ibu saya sempat mengundurkan diri. Sempat mengundurkan diri kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Saya berperkara dengan Tuhan. Ya, karena pada waktu itu pergumulan masalah yang begitu berat yang saya hadapi. Saya bertanya dengan Tuhan, Tuhan, saya ingat Bapak Ibu, saya katakan dengan segala pergumulan ini Tuhan tidak mempercayakan saya untuk melayani pekerjaan-Mu yang kudus ini, yang suci ini. Tuhan, aku rela untuk mengundurkan diri. Daripada aku meneruskannya Bapak Ibu, Tuhan tidak memberi tanggung jawab kepada saya dan mempercayakan pelayanan ini kepada saya buat apa? Buat apa? Saya ingin pelayanan ini, saya dipercayakan melayani pekerjaan Tuhan ini, benar-benar saya diberi kepercayaan oleh Tuhan. Katakan amin. Kasihan orang yang saya layani, orang yang datang ke tempat ini. Kalau saya hanya menyampaikan sesuai dengan kehendak saya sendiri, bukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Di situ Tuhan berbicara kepada saya dan saya dilawat oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, sebab itu aku membuat pergumulanmu sehebat ini Esther, supaya engkau mengerti, engkau memahami. Pada waktu itu saya ingat ayat firman Tuhan yang diberikan kepada saya yang membukakan segala sesuatu bagi saya, dan firman itu hidup bagi saya. Di Roma 8, tolong. Padahal saya tidak mempersiapkan ayat ini Bapak. Roma 8 ayat 28, 29. Ayat ini yang selalu membawa saya. Di saat saya lemah, ayat ini selalu menguatkan saya. Bisa ditayangkan Roma 8 ayat 28, 29. Kita baca kembali. Kalau memang ada Fandi, cari dan kamu baca. Kalau belum ketemu, kita baca saja ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan terus Pak bagi mereka yang mengasihi Dia. Terus ayat 28 masih mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini dulu Bapak Ibu. Ini yang menguatkan saya. Ternyata apa yang saya alami ini, ya, ada rencana Allah di balik semua ini. Dan ayat ini tidak cuma hanya pada waktu tahun 2016. Dan hari ini ayat ini membuktikan benar. Saya katakan Roma 8:29 ini adalah SK bagi saya. Padahal sebelum itu Bapak Ibu, saya sudah berapa tahun, dari tahun 90-an. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan. Saya mengatakan saya hamba Tuhan. Tapi tahun 2016 saya baru sah menjadi hamba Tuhan. Sah Bapak Ibu. Dan kenapa saya katakan saya sah menjadi hamba Tuhan di tahun 2016 itu? Ya, karena Tuhan berbicara melewati ayat ini. Dan
seterusnya saya melakukan. Dan saya menguduskan diri saya, menyucikan diri saya. Dan saya tidak mau main-main di hadapan Tuhan. Dan apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, saya selalu pertanyakan kepada Tuhan. Terlebih tadi Bapak Ibu. Ya, dulu Bapak Ibu ya, zaman Geo Studio mungkin Ibu Yani tahu. Saya berdoa itu dengan keinginan daging saya. Tuhan kirimkan orang banyak-banyak Tuhan. Kirimkan orang Tuhan. Malu Tuhan kalau nggak ada orang yang hadir. Pada waktu itu saya mengoreksi diri saya. Itu hanya untuk mengagungkan nama saya. Bukan mengagungkan nama Tuhan. Supaya nama saya besar, supaya saya dikenal oleh orang banyak, supaya saya dipuji oleh manusia. Bukan dipuji oleh manusia, dipuji oleh Tuhan. Betapa buruknya kelakuan saya waktu itu Bapak. Ambisinya. Dengan cara apapun saya lakukan supaya pelayanan saya itu besar di mata manusia, tapi mempermalukan Tuhan di dalam hidup saya. Saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sekian tahun Bapak Ibu. Saya lakukan sekian tahun. Baru tahun 2016 saya sadar. Ternyata proses demi proses yang saya alami itu membuat saya sudah tidak ada lagi yang saya inginkan. Apa sih yang saya lakukan? Semuanya tidak ada artinya Bapak Ibu. Ya. Baru tahun 2016 saya berjalan sampai hari ini, proses tetap terus memproses saya semakin indah, semakin sempurna, semakin suci, semakin kudus. Sebab firman Tuhan katakan di 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dulu ayat ini saya sering dapat Bapak Ibu, bahkan sering dihotbahkan. Bahkan saya pernah menghotbahkannya. Tapi dengan praktek, saya tidak melakukannya Bapak Ibu. Memang secara hukum moral, ya, sebelum hukum, ya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta dan sebagainya itu, saya sudah tidak melakukannya. Standar baik saya sudah lakukan. Sudah, saya tidak berzina, saya tidak mencuri. Ya. Tapi saya tidak paham Bapak Ibu. Mungkin di pikiran. Secara fisik, secara itu tidak melakukan. Ya. Saya terus disempurnakan oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu memandang lawan jenis aja sudah berdosa. Itu benar saya lakukan Bapak Ibu. Dulu sebelumnya saya tidak paham. Yang penting kan tidak berzina pada umumnya. Berselingkuh. Ya, mengkhianati. Ranjang gitu ya, mencemari ranjang rumah tangga, saya tidak lakukan. Ya. Tapi Tuhan terus bawa saya semakin suci, semakin kebenaran firman Tuhan itu semakin dibukakan bagi saya. Sampai sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya Bapak Ibu. Bukan berarti saya hari ini sudah kudus, terus saya mengejarnya sesuai standarnya Tuhan. Nanti setelah mati baru Bapak Ibu saya diwisuda oleh Tuhan, baru itu berkenan, baru selesai menurut standar saya. Kalau saya sudah dipanggil Tuhan, saya setia sampai akhir hidup saya, ya, itu baru diwisuda oleh Tuhan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sampai hari ini itu saya lakukan terus. Sampai mau naik ibadah, saya jam 7 kurang saya sudah duduk di sini. Setelah doa pagi, mandi, saya duduk di sini. Tuhan mulai, saya tahu saudara, Tuhan mulai memantau saya, memata-matai pikiran saya. Saya tahu Tuhan ikuti saya, apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di hati saya untuk melayani hari ini.
hari-hari belakangan ini memang pelayanan ini dibersihkan oleh Tuhan. Dibersihkan Bapak Ibu. Rasanya kalau dibersihkan itu udah enak Bapak Ibu. Dibersihkan. Nah di situ saya di mata-matai Tuhan. Tuhan memantau saya, pikiran saya, hati saya dilihat oleh Tuhan. Apakah saya takut? Apakah saya berdoa ingin Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ini Tuhan. Memenuhi tempat ini setidak-tidaknya ada yang duduk. Kalau hari ini Tuhan gak ada orang yang kirim. Tuhan mau lihat hati saya. Apakah saya tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan bilang apakah kamu ingin orang yang datang? Aku yang datang. Amin. Saudara mau orang banyak atau Tuhan yang datang? Ya, hadiratnya, ya. Tuhan tidak datang dari surga turun dengan jubahnya turun begitu Bapak Ibu ya. Hadirat walaupun kita musik tidak lengkap. Saya sudah tahu, aduh Elizabeth tidak bisa main. Pak Roland tidak ada gitu ya. Wow. Tuhan ini gimana ini ibadah hari ini gitu, nggak sempurna rasanya. Itu yang membuat saya hati gembala itu ada rasa kurang lengkap. Tapi itulah bagaimana kita mau mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh Dia Tuhan yang menginginkan, Tuhan yang hadir. Jadi Bapak Ibu saya tidak pusing, tidak peduli itu Tuhan, tidak pusing. Saya buka pintu, ya. Saya pasang AC, saya lengkap. Saya di sini saya pekerjaannya semua merangkap. Ya, saya buka pintu, saya pasang AC, saya cepat mandi karena itu tugas. Saya duduk, yang penting saya itu duduk di berdiam diri di hadapan Tuhan dan saya Tuhan berdialog dengan Tuhan. Kamu inginkan itu Esther? Kamu sedih, kamu tidak enjoy gitu, gara-gara pemain musik nggak ada, Pak Roland begini, ada yang ke sana, ada ke sini, ada berangkat ke sini. Kamu cuma fokusnya di situ. Kamu tidak memperhatikan, kamu tidak inginkan aku yang hadir di tempat ini. Wah, sampai segitunya Bapak Ibu. Ya jelaslah Tuhan, aku ingin Tuhan yang hadir. Aku ingin Tuhan yang hadir di tempat ini. Aku enggak pusing Tuhan. Aku ingin Tuhan yang hadir. Amin Bapak Ibu. Terus aku bicara apa Tuhan? Saya enggak mikirkan harus nanti bicara ini. Ini karena Jumat ini, karena ada hamba Tuhan punya kelakuan ini, nanti firmannya ada aku cari dulu. Untuk menembak dia. Dosa saya Bapak Ibu. Biarlah Tuhan utuh berbicara pada hari ini. Tanpa ada sedikit pun pikiran manusia saya muncul. Katakan amin. Biar Tuhan yang berbicara sesuai dengan apa yang Dia kehendaki bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sesuai menu. Ibarat dokter itu Bapak Ibu ini sakit, kita ini sakit. Sesuai dengan apa sakitnya Ibu Yani, Tuhan juga kasih obat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu, gereja itu seperti itu. Tidak boleh pendeta itu cari dulu apa nih ayat yang bagus, yang keren. Saya nggak suka dengan ini, saya harus buat cari ayat yang begini, saya akan tembak dia begini. Buat apa? Saya tidak mau. Saya ingin Tuhan yang murni berbicara bagi kita. Berapa hari ini saya berdiam diri dan berdiam diri. Saya menguduskan diri, menyucikan diri saya. Saya bilang sama Tuhan, loh hari-hari belakangan ini Tuhan kok semakin, rasanya terasa dunia ini hampa. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa,
nyalakan nafasmu seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, direngkuhmu rencana jiwaku, kembangkan rinduku di tepi gitaku, ku gapai madumu. Apa? Belakang langit biru. Soalnya lagu ini langsung muncul di pikiran saya, Bapak Ibu. Ya, jadi agak sendat-sendat sedikit syairnya. Ya, jadi seperti itu. Kenapa kita dibawa seperti hampa? Gak ada apa. Karena Tuhan mau mengikis kita lagi. Supaya menjadi permata, mendapatkan permatanya Tuhan. Amin. Semakin indah kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita hamba Tuhan stuck, puas dengan apa yang kita sudah dapat hari ini. Kita bisa dipakai Tuhan khotbah hebat, ya. Puas, gak mau lagi diproses. Ya, naif hidup kita Bapak Ibu. Gak bisa kita dipakai Tuhan sesuai dengan yang Dia rencanakan. Sampai seperti Tuhan Yesus, sampai mati disalib di kayu salib, ya, mati, ya, selesai tugasnya, dia menang. Sampai dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Baru Bapak Ibu, dia mati, bangkit, naik ke surga. Tanpa kebangkitan hari ini kita tidak tahu nasib kita. Amin. Tanpa kebangkitan Tuhan, kita masih dalam merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan mau menunjukkan kita harus menjalani kehidupan Tuhan ini. Di dalam kehidupan Tuhan itu di dalam hidup kita. Inilah kita merajut senyum Tuhan di hamparannya. Amin. Ya, Bapak Ibu, jangan hari ini hamba-hamba Tuhan diproses menyerah. Jaga. Gagal, Bapak Ibu, nanti. Lambat. Saya tahu permainannya ini, Bapak Ibu. Ya. Hari-hari ini pelayanan ini diproses memang. Tidak mudah. Pelayanan ini tidak mudah. Saya bisa aja bebas Bapak Ibu. Saya bisa KKR setiap minggu di tempat ini. Bisa. Mengundang siapa? Gilbert. Yang top. Siapa itu yang satu yang penyembuhan itu? Ya, bisa. Bisa Bapak Ibu, bisa. Buat apa? Ya. Buat apa kalau gereja hanya mementingkan banyak orang, persembahannya banyak, nama terkenal, gereja paling terkenal di Palangkaraya, buat apa? Tapi mati rohnya. Gereja yang mati. Buat apa? Tidak ada Tuhannya yang hadir. Buat apa? Seperti apa yang saya saksikan tadi pagi. Tuhan, aku tidak mau keinginanku yang jadi di tempat ini. Biar Tuhan yang kirim. Kalau memang hari ini Tuhan mau berbicara.
Siapapun yang Tuhan kirim di tempat ini. Berarti saudara yang dikirim hari ini, Tuhan yang kirim. Amin. Tuhan yang mengutus saudara. Amin. Karena saya tidak boleh berdoa sama Tuhan. Minta ini, minta itu sama Tuhan. Tidak boleh. Biar Tuhan yang kirim. Karena ini milik Tuhan, terserah Tuhan dong. Saya pun sebagai hambanya, saya katakan Tuhan apa yang kau inginkan untuk berbicara. Jangan pikiranku. Saya dari kemarin sebelum Ibu Yani, Ibu Olga datang ya ke tempat ini, saya duduk di meja, saya mempersiapkan diri saya. Firman apa Tuhan, saya buka-buka. Ada ayatnya. Tapi hari ini Tuhan yang ngalir aja lah. Ya, ngalir. Sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, Bapak Ibu. Ya. Enak kalau ikut tuntunan Tuhan seperti ini. Enak sekali. Saya pun enak kalau saya melakukan segala sesuatu kehendak saya. Setelah khotbah Bapak Ibu, hati saya itu tidak damai. Sebulan dah habis-habisnya. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan walaupun berat rasanya, kayaknya di penjara. Kalau Tuhan bilang nggak boleh. Saya belakangan ini memperkarakan karena saudara saya bilang, ayo kita kumpul-kumpul jalan-jalan ke Jogja. Karena adik saya datang dari Amerika, ingin jalan-jalan. Kumpul saudara. Secara ini kan pengen dong, namanya keluarga ya, pengen. Tapi saya nggak bilang enggak sama mereka. Kalau saya bilang enggak, wah ekstrim banget. Saya selalu dimusuhi. Karena apa? Melayani orang aja. Saudara nggak dilayani, selalu kata-kata begitu. Jadi saya tidak mau berkata, iya saya berdoa. Saya bukan berdoa, nanti terlalu ini mereka kan. Saya mau susun dulu, membereskan dulu apa yang ada di pelayanan saya belum beres. Nah kalau saya sudah, saya akan telepon kalian, saya akan pergi. Nah Bapak Ibu, itu hati saya itu gelisah. Gundah gulana Bapak Ibu. Tuhan belum jawab iya atau tidak gitu ya. Aduh Tuhan ini gimana Tuhan. Salah satu saya harus melihat keadaan pelayanan hari ini lagi sedang dibersihkan. Gak enak banget keadaannya hari ini setelah KKR. Sebelum KKR itu waduh itu betul-betul pelayanan ini lagi dirapikan oleh Tuhan. Memang seizin Tuhan segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi sampai hari, oh Tuhan ini keadaan belum aman nih. Keadaan belum aman, saya lihat satu begini, satu begitu. Ya, terus saya pergi, saya tidak bertanggung jawab dengan pelayanan ini. Jadi saya Bapak Ibu kalau saya pergi, Bapak Ibu jangan takut. Ya. Saya juga tidak berani kalau Tuhan suruh pergi saya tidak pergi. Tapi Tuhan juga tidak seenaknya gitu loh yang menyuruh pergi keadaan tidak beres. Nah, hari Rabu saya mau ke Sepang, pelayanan sudah janji gitu ya. Ya, orang minta ke Sepang. Jumat kita juga di tempat ini tapi dia ada di Sepang tinggalnya. Nah, jadi setiap bulan minggu pertama kita pergi ke Sepang. Nah, Bapak Ibu, saya tunggu jawaban. Baru tadi malam jawabannya. Ternyata kakak saya yang di Jakarta bilang kita enggak usah pergi aja. Dan hati saya gitu. Karena saya belum sejahtera keadaan, tapi ya belum waktunya. Tenang saya sudah. Oke, satu ini singkirkan. Terus apa lagi Tuhan? Saya tanya Tuhan, saya mau ke Jakarta lagi. Ya, visi saya itu tetap saya harus lakukan tuh kalau paling tidak 3 bulan sekali gitu ya, pulang pergi 3 bulan sekali. Nah, tapi itu tidak menjadi apa ya namanya harus gitu ya, tidak menjadi harus. Tapi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Saya terus berjalan. Nah, itu Tuhan belum berbicara.
Saya tunggu waktunya Tuhan yang tepat, Bapak Ibu. Saya tidak melakukan juga salah di hadapan Tuhan. Jadi pelayanan ini kalau lihat orang lebay. Hamba Tuhannya lebay. Ya harus lebay. Harus tertib. Tuhan tertib. Tuhan punya tatanan. Karena ini milik Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi pelayanan ini milik Tuhan. Jadi ada lagu GKI itu bilang, setiap jam ya Tuhan ku perlu. Ada itu lagu. Terus ada ya, setiap langkahku diatur oleh Tuhan, biar tangan kasih-Nya menuntunku. Iya, setiap detik kita harus tanya Tuhan, melangkah, melakukan segala sesuatu ini berasal dari Engkau atau tidak. Nah sekarang hidup saya itu ditertibkan seperti ini Bapak Ibu. Enggak enak. Kayak di penjara enggak boleh. Tuhan ini gimana? Kumpul keluarga Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu belum ya. Jangan enggak sama dengan saya. Ya. Bapak Ibu enggak harus sama dengan saya sesuai dengan porsinya. Banyak diberi, banyak dituntut. Nah kalau saya ini banyak diberi Bapak Ibu. Ya dituntut banyak oleh Tuhan. Sampai mau, ada lagunya Pak Eros itu. Setiap, coba Pani. Setiap, nah aku tuh detak. Setiap detak jantungku bagimu Tuhan. Lagunya Pak Eros tuh coba. Jadi lagu GSKI itu memang sesuai dengan apa yang firman Tuhan inginkan. Tidak mudah Bapak Ibu. Nah ini saya mulai mempraktekannya. Belum sempurna. Amin. Bukan berarti wih ngeri. Langsung undur. Langsung mental block. Enggak Bapak Ibu. Saya berjuang untuk lakukan itu. Setiap langkah sesuai dengan keinginan. Dan kalau saya ingin bebas sebenarnya. Enak bebas mau kemana. Mau ke sono, ke sini. Kalau memuaskan keinginan daging, memuaskan hati keluarga, gampang. Tapi kalau kita mau seturut dengan Tuhan, Tuhan yang membuat damai sejahtera. Amin. Dari keluarga sendiri mengatakan kita enggak usah. Udah tenang, jadi saya tidak dipersalahkan Bapak Ibu. Amin. Kalau saya duluan, enggak aku enggak mau, aku mau pelayanan. Dulu saya begitu egois. Enggak tepat, dimusuhi orang. Nah sekarang enggak, ya nanti saya atur jadwalnya supaya saya bisa pergi bersama gitu ya. Ternyata dia telepon tidak jadi, berarti Tuhan tidak berkehendak. Bisa enggak kita sabar seperti hari ini? Sama dengan jodoh, ya, dengan pekerjaan, ya, dengan apapun. Jangan kita cepat-cepat buru-buru atau mau kemana sesuai dengan kehendak Tuhan enggak. Nanti kalau keinginan kita pasti kecewa. Kecewa. Tapi kalau kita ikut Tuhan, Tuhan pasti bela kita. Katakan amin. Amin. Kalau Tuhan bilang kita masih dalam keadaan yang seperti ini, jalani. Jalani. Ya, kadang-kala saya jalani sampai kapan Tuhan? Ini udah sakit nih. Aduh udah gak mampu. Tuhan bilang masih mampu. Tuhan memberikan cobaan tidak melebihi batas kekuatan kita. Katakan amin. Ya, cuman manusianya lebay kadang-kadang. Baru segitu protes. Baru segini marah. Ya gak bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Coba sabar, salib. Menyangkal, barang siapa tidak menyangkal diri dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Menyangkal diri. Ini mulut nih kadang-kadang. Di saat kita diproses, buru-buru mengeluarkan kata-kata yang mendukakan hati Tuhan. Jangan, Bapak Ibu. Ya. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena dia tahu manusia itu pasti rewel. Tidak
nurut sama Tuhan, tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Itulah bangsa Israel, tegar tengkuk, keras kepala, yang harusnya 40 hari jadi 40 tahun. Karena apa? Nanti menyalahkan Tuhan lah, menyalahkan ABC lah, tetapi dia sendiri yang salah. Sudah dikatakan sabar, tunggu. Itu kita. Saya bukan hebat Bapak Ibu, saya mau berjuang untuk ini. Nah kalau saya sendiri tidak melakukan, bagaimana Bapak Ibu? Saya mengatakan harus suci, harus kudus. Saya sendiri tidak suci. Omong kosong Bapak Ibu. Saya berjuang dulu. Jadi contoh. Makanya Rasul Paulus bilang, ikutilah teladanku. Yesus Kristus mengatakan, ikutilah teladanku. Rasul Paulus mengikutinya. Dan itu benar. Dan hari ini kita hamba Tuhan yang harus mengatakan, ikutlah teladanku Ester Singapahan. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saya bertanggung jawab atas perkataan saya. Saya sering mengatakan di tempat, adakah iman kutemui di bumi ini? Ada Tuhan, Ester Singapahan. Dan saya diproses oleh Tuhan. Dan saya ingat kata-kata saya. Tuhan, aku harus menggenapi apa yang kusampaikan. Tidak cuma sok-sokan khotbah di sini. Habis itu diproses. Tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Itu namanya mendustai Tuhan. Saya takut berdusta di hadapan Tuhan. Mimbar ini adalah kudus. Banyak orang yang melukai mimbar ini. Jangan sampai kita melukai. Karena ini milik Tuhan. Jadi kita harus benar-benar sabar menyangkal diri dan memikul salibnya. Amin. Amin. Siapa lagi kalau bukan kita hari ini? Kalau tidak dari hari ini, dari tempat ini. Banyak jiwa-jiwa di luar sana Bapak Ibu. Kasihan. Karena mengikuti keinginan hamba-hamba Tuhan. Jemaat didustai. Dibohongi dengan firman. Dibuai dengan kebenaran dengan firman Tuhan. Tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Takut gerejanya tidak diisi oleh jemaat. Takut tidak mendapatkan uang persembahan. Takut tidak mendapatkan perpuluhan. Ngapain, bukan kita pelayanan ini tidak butuh duit. Butuh. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan pelayanan ini. Saya melihat buktinya Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengutus saya ke Mesir, mahal 3 kali Turki, Tuhan yang menyediakannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara lihat jemaat di tempat ini. Tapi karena ini milik Tuhan. Nah kalau kita bermacam-macam dengan Tuhan, rewel, kita sudah melihat bukti nyata tempat ini masih nakal. Aduh saya sampai, Tuhan, manusia ini gimana sih? Harus diapakan? Gak takut dengan Tuhan. Kita pasti mati dan kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kenapa tidak takut? Banyak hamba Tuhan mau seenaknya. Kita jangan. Saya kadang bisa menangis di kamar. Saya nangis, Tuhan. Tapi saya dihibur juga oleh Tuhan. Tuhan bilang masih banyak, masih ada orang-orang yang kusisakan di tempat ini. Amin. Masih ada. Tuhan Yesus pun ditinggalkan oleh murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Melayu meninggalkan segala apa yang ada di dunia, dia ikut dan menjadi ekstrim dengan Tuhan. Ini sudah melihat bukti
lumayan murid-murid Tuhan Yesus itu dia habis ekstrim dengan Tuhan, habis meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kita sudah melihat nyata tetap nakal. Waduh. Padahal kita sudah melihat teladan, contoh di Alkitab. Harusnya di zaman kita hari ini sudah enak kita lakukan loh. Kenapa kita masih bawel? Kapan kita mau lihat saudara kita, orang-orang yang ada di luar sana melihat kemuliaan Tuhan? Kita bisa menjadi saksi dan teladan dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Tuhan berbicara ini bagi kita. Betul-betul saya tidak mempersiapkan firman Tuhan hari ini. Saya tidak ada tujuan satu-satu buat saudara. Jujur, kalau saya ada suatu niat jahat di hadapan Tuhan, detik ini bunuh saya Tuhan. Saya berani katakan itu. Kalau saya ada sesuatu perkataan yang keluar dari mulut saya ini berasal dari keinginan saya. Saya berani katakan karena saya mengosongkan diri saya. Saya tidak mau salah di hadapan Tuhan. Berat menjadi pengkhotbah saudara. Enak menjadi pengkhotbah. Ini loh, pedang bermata dua. Di sini dulu. Firman itu bukan buat saudara, buat saya dulu. Makanya tadi sebelum saya naik mimbar, sebelum song leader suruh saya naik, saya sudah perkarakan dengan Tuhan. Sudah dibereskan di Tuhan, kamu motivasimu hari ini apa Esther? Apa? Kamu menginginkan kehadiranku atau ingin orang banyak di sini kamu senang, dagingmu disenangkan? Sorry, kata Tuhan. Enggak enak sama Tuhan itu. Enak-enak sedap, nano-nano gitu ya. Enak sedikit, besok ada lagi gitu ya. Ya. Tapi kalau manusia itu dikasih enak, lupa. Nah saya tahu Bapak Ibu, saya perkarakan ini dengan Tuhan. Tuhan, kenapa hari-hari ini dari bulan yang lalu setelah saya datang dari Jakarta dengan bla 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 peristiwa yang terjadi di pelayanan ini, ya, saya tahu Tuhan ingin pelayanan ini dinaik kelas lagi, naik level. Tidak begitu-begitu saja. Tidak begitu-begitu aja, bukan Jumatnya ditambah Bapak Ibu, atau tadi Ibu Yani bilang, ini aku lihat katanya dari tahun berapa pohon ini, ya sudah tahun Adam mungkin, tidak berubah. Sederhana tapi ya kan sekarang kalau gereja, karena ada pendeta satu, itu pendeta besar di Kalimantan, di Palangkaraya ini, kita ada pertemuan gitu. Ibu Hester, memang orang tahu gereja ini paling besar gitu ya, bagus gitu ya. Harusnya di dalamnya tuh sesuai juga gitu kan ya, gitu. Jadi dia tanya, Ibu Hester itu sudah pakai ini enggak? Apa itu yang sekarang itu LCD yang besar, apa sih namanya? Yang besar, layarnya besar itu loh, LCD. Yang ini kan kecil, ini TV doang. Apa namanya itu? Wan? Apa? Ya, yang kayak gitu. Sudah pakai itu kah Ibu Esther tempatmu? Saya termangu gini. Aku nggak mikir itu Pak, aku bilang gitu. Pertama nggak ada duitnya. Jujur aja nggak ada duitnya untuk itu. Mau sih kalau memang Tuhan kasih, sampai nggak munafik kah? Nggak munafik, mau. Tapi kalau Tuhan nggak kasih dulu. Nah saya jawab, saya Pak berjuang
hidup saya dulu. Supaya hidup saya bisa menjadi saksi, menjadi berkat buat jiwa yang Tuhan utus ke tempat ini. Saya percaya nanti Tuhan pasti kasih. Dia bilang gini, kalau ibu gak mau untuk saya aja, apa yang saya kasih Pak? Saya bilang gitu. Ternyata dia sudah punya di gerejanya dia. Rata-rata di gereja mereka tuh punya yang kayak itu. Bahkan ada yang menyodorkan saya harus kredit. Ada kredit, ada bayar muka, mau Pak Mas Bro mau bayar. Kalau jemaat bilang, biar Bu ambil Bu, nanti kami membayar. Belum tentu juga saya mau kasih. Belum tentu juga saudara bisa setia di sini. Yang kelihatannya setia aja dengan sudah jadi pendeta aja bisa mengkhianat. Yang baru nongol seminggu aja bisa hilang. Tidak bisa dipercaya manusia Bapak Ibu. Amin. Ya, saya itu gak mau lagi digituin. Iya, saya udah biasa digituin orang dari zaman dulu. Tapi ya, saya harus hadapi seperti itu. Amin. Iya, jadi saya tidak perlu itu. Saya dulu, saya tidak mempersalahkan orang. Saya mengoreksi diri saya terus di hadapan Tuhan. Tuhan kenapa begini lagi? Kenapa jiwa yang kelihatannya sudah mantap, militan Tuhan saya didik. Kok bisa seperti ini Tuhan? Apalagi harga yang kubayar nih Tuhan. Apakah ambisi aku ya Tuhan? Ingin. Siapa yang gak senang, suka seorang guru, anak muridnya berhasil. Ya, pasti suka, senang. Tapi kalau melihat anak muridnya nakal, gak mau ditegur, malah aduh sakit. Begitu juga Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bilang apa? Murid Tuhan Yesus aja, yang Tuhan Yesus yang hebat bisa dikhianati. Apalagi kamu, kata Tuhan. Siapa kau? Kau. Hebat apa ke sekolah aja enggak? Sekolah teologi ya. Ibu rumah tangga model kayak gitu. Siapa kamu? Ya sadar juga ya Tuhan. Aku tidak ada siapa-siapa. Tidak ada apa-apanya. Amin. Selain apa? Menguduskan diri. Amin. Kalau kita menguduskan diri orang yang tidak berarti, kita akan disejajarkan oleh Tuhan dengan para bangsawan. Amin. 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 Benar. Saya melayani orang di Jakarta. Orang mendengar perkataan kita. Orang besarnya Tuhan. Siapa kita? Saya tidak puas dengan hal itu. Saya terus tanya Tuhan, apalagi harus kuperbuat Tuhan. Apalagi harus kulakukan, istilahnya apa yang harga yang kubayar lagi. Ini ada anak-anak rohani lagi masuk yang di Jakarta. Saya punya anak-anak rohani pelayanan saya untuk menjadikan mereka menjadi muridnya Tuhan. Amin. Saya cuma itu pelayanan saya di tempat ini Bapak Ibu. Ya, menjadikan saudara menjadi seperti Kristus. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan pikir ini dulu, jangan pikir itu dulu. Amin. Ya. Pikirkan Tuhan dulu. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Percaya, saya sudah buktikan firman Tuhan itu ya dan amin. Cuman tidak langsung instan kamu dapat. Kalau kamu pergi ke dukun langsung diberi, habis itu binasa. Saya pernah ketemu juga orang yang ke dukun dikasih kaya sekali. Habis itu dia ambil kekayaan itu, badannya disiksa, nggak bisa mati. Pernah saya layani kemarin di Bandung, kaya paling kaya, tapi sakit nggak mati-mati.
Itu kalau bukan karena Tuhan. Ya, saya sudah buktikan. Jadi jangan minta instan dulu. Harus melewati yang namanya sekolah. Sekolah kehidupan. Amin. Menghadapi masalah, bertekun. Amin. Mau bertekun? Mau sabar? Amin, mudah. Amin Tuhan, amin. Setelah proses, ya, banyak begitu. Wah, saya sudah ratusan mungkin anak-anak rohani saya yang gila-gila. Wah, di mimbar itu saya dipuji-puji. Ya, belakangnya ditendang sama dia. Ditempeleng sama dia. Iya, saya enggak bohong, kalian buktikan kok. Di mimbar, wah diangkat-angkat. Bayangkan, mami saya aja yang melahirkan, saya tidak seperti mami saya ini. Ya, nggak ada bukti, nggak ada buktinya, nggak ada, nggak teruji. Amin. Ini satu pelajaran bagi kita. Amin. Amin. Tapi saya dulu, Bapak Ibu jadi teladan. Rifka ini terseok-seok, habis ditahbiskan. Langsung diproses lagi dia. Aduh. Dia bilang, ngarai kuam kah? Ayo. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Amin. Tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Di sini tempat pengujian itu. Murid-muridnya Tuhan. Jangan lihat ramenya Bapak Ibu. Kalau saudara ingin ke tempat ini ada motivasi yang tidak benar, saudara pasti hilang. Tidak bertahan. Ya, anak-anak muda. Kalau motivasimu di sini ada sesuatu, ya, kamu pasti hilang. Pasti nggak tahan. Ya, Nanda, asal siapa? Linda, ya. Kamu akan lenyap, kamu pasti hilang. Cepat. Anak muda lagi kok. Yang tua-tua aja sulit, apalagi yang kalian muda-muda. Tapi kalau muda-muda itu menunjukkan kalian hebat. Ya, Yusuf, Daud, Esther singa tahan. Ya, saya berani katakan karena saya harus tunjukkan. Jangan cuma nama Esther, tapi rapuh. Harus berjuang. Jangan nama Ribka, istri Ishak, tunjukkan. Untung namanya Mas Bro Teddy. Tapi kalau itu serius, ya kan? Amin. Ya. Kenapa Tuhan bicara ini kepada kita? Karena saudara lagi mengalami yang namanya proses. Tuhan bilang, teguhkan dan kuatkan hati. Mataku tertuju kepadamu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Walaupun seolah-olah Tuhan tidak ada. Kau tidak menjawab. Membiarkan seperti Tuhan Yesus. Waktu dia puncak. Kisah Tuhan Bapa tidak menjawab. Tapi Tuhan Yesus tetap percaya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Amin. Tuhan Yesus sudah meneladani kita. Pasti kita bisa. Tuhan bilang, aku menang, kamu pun menang. Amin. Pasti bisa. Pasti bisa dilewati. Makanya semboyan GSKI itu, apa kabar? Bisa dilewati. Amin. Walaupun masih bisa dilewati. Tidak ada, jangan muluk-muluk. Kita ini udah terbiasa dulu ajaran-ajaran, percaya Yesus selamat. Pasti kamu diberkati. Ya, amin, diberkati. Tapi kalau untuk dewasa diproses dulu mendapat berkatnya, berkat yang luar biasa. Amin. Berkat. Ya. Berkat saya hari ini apa? Kalau Ibu Yani, Ibu Olga, itu benar-benar dipakai Tuhan luar biasa, hidup benar, hidup suci. Wah, itu berkat saya luar biasa. Amin. Amin.
bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ya, apalagi Pak Doni. Sesuai dengan porsi kalian. Kalian sungguh-sungguh, kalian mendapatkan tangkal emas. Amin. Loh iya, tapi bukan untuk pribadimu dulu. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Baru Tuhan bisa percayakan. Berkati aku Tuhan, tapi untuk kepuasan diri itu dosa, Tuhan tidak mau. Pasti Tuhan tidak jawab. Tidak dijawab. Sama dengan saya. Kasih 1000 jemaat Tuhan. Buat aku sombong, Tuhan tidak kasih. Tidak kasih. Berkati aku Tuhan, buat seperti gereja ini harus buat seperti ini. Ada lampu-lampunya. Jadi ini gelap semua. Jadi kayak kafe-kafe atau nightclub. Ada tuh, gelap semua, terus ada lampu. Enggak salah, bagus di modern zaman sekarang. Tuh saya suka, bagus. Saya juga mau seperti itu kalau Tuhan. Tapi Tuhan suruh kita militan dulu, amin. Amin. Orang-orang berkualitas dulu, manusianya dulu yang berkualitas. Amin. Kalau kita sudah berkualitas, di hadapan Tuhan, gampang. Tuhan buat emas juga bisa. Amin. Ya. Saya ingat ya, sebentar lagi ya. Ini karena Tuhan ingin bikin. Waktu gereja ini dibangun, megah ini gereja. Saya melihat bangunan ini pondasi aja. Aduh, saya sampai gak percaya kalau ini punya saya. Tuhan kasih buat saya. Saya bilang, ini Tuhan dusta kah? Gak pede. Tahu nggak yang namanya pasang pondasi di sini? Kalau Bapak Ibu ya ke belakang, ke tempat Tambi dengan Bue itu di belakang rumahnya. Ini pondasinya ini tinggi. Bisa segini kalau kita jalan di sekeliling ini. Karena pondasinya ini truknya itu hampir ratusan truk untuk tanah uruk. Itu waktu itu tahun itu nggak ada yang seperti gereja. Saya bilang, saya menginjak aja takut. Karena aku udah tahu adik saya bilang, tolong kamu awasi, nggak berani. Takut apa namanya itu? Apa tuh yang sering di PHP. Takut. Akhirnya bangunannya ini, saya masuk ke sini. Sampai jadi sudah gereja ini. 3 bulan sudah jadi, saya nggak langsung. 3 bulan sudah jadi, setahun pekerjaan ini. 3 bulan sudah selesai, sudah tinggal masuk. 3 bulan kunci sudah ada. Sudah diserahkan kunci. Tahu nggak 3 bulan saya nggak berani pindah ke sini. Saya cuma nengok di pagar. Ya aku Tuhan mikir aku benar, saya jujur ini saya katakan. Kalau nggak digertak oleh yang membuat tempat ini yang ngasih. Kalau kamu nggak mau, hancurkan. Bukan dihancurkan, kalau hancurkan itu ada masalah. Saya bilang, kasih orang lain. Cerahkan aja, kasih orang lain, nama saya sudah di sini gitu kan, nama sertifikat apa semua nama. Jadi baru saya melayani Tuhan. Dan waktu pindah pun proses datang. Yang saya katakan 2016 kami pindahin. Tahu enggak? Pelayanan saya dihancurkan. Dihancurkan oleh seorang hamba Tuhan juga. Jadi diambil anak-anak rohani saya. Hampir separoh waktu itu. Habis ikut dia. Itu tuh kayak berlanjut. Nasib tuh gitu. Terus
Yang saya katakan tadi, Tuhan, aku lanjut enggak? Sudah? Habis pelayanan itu. Dan keadaan yang goncang sekali di sini. Saya tanya dengan Tuhan, jadi yang membuat saya nggak mau ke sini itu gara-garanya saya masih Tuhan kasih gedung ini, tapi keadaan pelayanan begini. Ya saya perkarakan. Justru itu kata Tuhan. Gereja ini kalau orang nggak ada kebanggaan saya gereja ini. Karena proses. Kalau pendeta yang dari luar, enak ya. Ibu Esther punya gedung. Kalau kami di Jawa sana setiap bulan mikir bayar sewa. Orang bayar sewa. Jadi Jumat di sini istilahnya pasir sedikit aja nggak ada. Sudah disiapkan sama Tuhan, tapi yang Tuhan inginkan kita berjuang hidup kita benar dengan Tuhan. Amin. Ya, itu yang Tuhan inginkan, berjuang, bukan berjuang beli bata satu. Kalau gereja lain tuh kumpul duit. Saudara yang disuruh Tuhan di sini berjuang untuk hidup suci, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kalau gedung mah gampang hancur. Ini hampir dihancurkan. Waduh, prosesnya luar biasa tempat ini nih. Jadi nggak ada kebanggaan. Jadi nggak ada kesombongan. Saya pusing ngurus bagaimana saya berkenan dengan Tuhan saja. Habis proses datang terus silih berganti. Bagaimana saya bisa bangga? Ya, amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mau cari gereja yang mana? Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan. Sudah tidak lagi Bapak Ibu mau cari-cari yang nyaman. Dunia ini semakin jahat. Bisa-bisa saya ngeri mendengar bahwa saya lihat di YouTube. Bisa-bisa dalam waktu-waktu yang dekat, hati-hati kita bisa kena perang dunia ketiga. Iya loh. Hati-hati. Berjaga-jaga. Hari ini kita aman. Yuk berjaga-jaga. Kita tidak, keadaan semakin sulit. Semakin berat dunia ini. Nah kalau kita hari ini tidak berjaga-jaga. Ani bilang, itu nanti kalau perang dunia ketiga Jakarta anunya. Bisa aja nuklir itu bisa lah. Meleset ke Kalimantan rudalnya. Bisa. Kita kan tidak bisa memprediksi. Yang dulu katakan tidak pernah gempa, bisa gempa. Karena goyang. Tuhan mau dilawan. Tidak bisa dilawan Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan menganggap bahwa kita aman-aman hari ini Bapak Ibu. Ya, sebab itu kita hanya berjaga-jagalah senantiasa. Ya, kalau bahasa PRS itu berkemas-kemas. Kita berkemas-kemas. Ya, berkemas-kemas jangan cuma santai. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya setiap kita dapat menunya masing-masing sesuai dengan standar kita masing-masing. Tuhan pasti berbicara bagi kita. Untuk kebutuhan kita hari ini. Kalau saudara rendah hati di hadapan Tuhan, saudara akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, Bapak Ibu tundukkan kepalamu. Berdoa kepada Tuhan, pujian kita angkat, pujian kita, nanti Pani. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu, Kau sudah berbicara bagi kami. Ku perlu Kau Tuhan,
Biar pujian ini sebagai doa kami. Hanya Kau yang Kami tidak bisa hidup dan kami tidak bisa melakukan kebenaran firman ini sesuai dengan yang Kau kehendaki tanpa Engkau dalam hidup kami, Bapa. Sebab itu kami berkata, kami perlu Engkau, Bapa. Kami butuh Engkau, Tuhan. perlu Kau Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mengakui kami tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa-Mu, ya Bapa. Perlu Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan hati yang tulus. Perlu Kau Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Katakan pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui bila Kita angkat pujian ini sekali lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui bila berat. Pegang tanganku. Dengar doaku. Biar Allah masih. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui Biar Allah masih kena masih. bila berat. Katakan pegang tanganku. Haleluya Tuhan. Dengar doaku. Biar Allah masih. Jangan Indoro toko nayar Allah masih. Kena toko nayar Allah masih. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Sekali lagi katakan pegang tangan. pegang tanganku. Haleluya. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui bila Musik dengan lembut.
Bapak Ibu tundukkan kepalamu. Mereka berdoa di hadapan Tuhan. Nasikina masai. Biarlah masih. Makasih Tuhan. Kau sudah meneladani kami. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau sudah lakukan, Tuhan. Karena kami mengingat pesan-Mu bagi kami. Jikalau Engkau naik ke surga, Kau berkata, jadikanlah segala bangsa murid. Inilah kami Tuhan yang mau menjadi murid yang Kau sudah pesankan kepada murid-murid-Mu. Kami mau mentaati apa yang Kau sudah sampaikan Tuhan. Walaupun sulit dan berat jalan yang kami harus lakukan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Melebihi tubuhmu, ikuti apa yang saya ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku.
Oleh korban Tuhan Yesus, korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya aku dibebaskan aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk dosa, kutuk maut, kutuk maut, segala kutuk segala kutuk, dan api neraka. api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh aku telah memperoleh pengampunan dosa, pengampunan keselamatan, keselamatan, hidup kekal, hidup kesembuhan, kesembuhan, pemulihan, pemulihan, kemenangan, kemenangan, dan kelimpahan berkat limpahan di dalam Tuhan. dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, Korban aku percaya aku percaya dan menerima dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan bahwa aku menjadi milik untuk mengabdi untuk mengabdi dan melayani dan melayani bagi Tuhan Yesus bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku dengan segenap selamanya. selamanya. Dengar doaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Saudara, roti diangkat melebihi tubuh, kita dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Begitu Tuhan mengasihi kita. Sampai saat hari ini kasih Tuhan tidak berkesudahan atas kita. Jika kami merenungkan hidup kami sering melukai hati-Mu, Bapa. Kami orang-orang yang tidak patut dikasihi, tapi oleh karena kasih-Mu begitu besar atas hidup kami, Engkau selalu memberi kesempatan bagi kami, Tuhan. Begitu sabarnya Engkau akan hidup kami. Tidak ada kasih seperti Engkau, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kepada Tuhan, naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Haleluya.
Engkau Tuhan, ku baru Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku perlu. Pendeta Erika untuk berdoa. Tuhan, pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Kau yang selalu mengingatkan kami dalam kehidupan kami, supaya kami lebih lagi di dalam Tuhan, melakukan apa menjadi kehendak Bapa atas kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan, beri kami kekuatan dan mampukan pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh melakukan apa menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, pegang tangan kami dan jangan pernah lepaskan kami, karena kami memerlukan Engkau atas kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu dan kami sadar tanpa Tuhan dalam kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Tuntun langkah kami dan pegang tangan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhan, memberikan kekuatan buat kami. Tuhan juga memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini. Kembalikan kekuatan urapan yang baru buat hamba-Mu dan terus Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga dan semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Tuhan terus menuntun setiap langkah kami semua, bahwa kami masuk dalam rencana Tuhan. Biar hidup kami boleh mendapat perkenanan yang daripada Engkau. Hidup dalam kekudusan dan kesucian yang Tuhan inginkan atas kehidupan kami semua. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Melalui hidup kami banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Terima kasih Bapa di surga, diberkati seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara dan menolong mereka. Kami percaya kami yang datang dan kelemahan kami boleh memperoleh kekuatan yang baru daripada Engkau. Kami yang datang dan berbagai permasalahan, pergumulan hidup kami percaya Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi kami semuanya. Kami yang datang dan sakit penyakit kami percaya kami sudah dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga buat perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Kami percaya melalui darah-Mu yang sudah tertumpah, daging-Mu yang tercabik-cabik bagi hidup kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, mengampuni setiap dosa kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui kehidupan kami percaya Tuhan, dan kami terus menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang belum sempat hadir bersama dan kami pagi hari ini, dimanapun mereka berada saat ini juga Tuhan Engkau juga menolong mereka, menuntun langkah mereka, memberikan kekuatan buat mereka, menjauhkan mereka dari yang jahat. Tuhan menyertai dan memberkati hidup mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mengucap syukur. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa dan negara kami milik kepunyaan Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami juga menyerahkan daerah kami Palangkaraya Kalimantan Tengah Tuhan. Oh, yang kami cintai, dan kami menyerahkan ini semua dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati daerah kami Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami percaya ada banyak orang yang takut akan Tuhan. Tuhan juga menyertai, memberkati umat-umat-Mu Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami biarlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa buat ketua sinode kami Tuhan, Bapak Erastus Sabdono. Dalam masa-masa pemulihannya Tuhan juga memberikan kekuatan, memampukan hamba-Mu Tuhan. Terus Tuhan nyatakan kuasa-Mu kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan seluruh kehidupan kami hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga
memberkati kami, menyertai kami. Tuhan juga terus memakai hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini, buat semua kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Ajarkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar firman itu bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku atas kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Biarlah Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin.